Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini Ibu akan membahas tentang pembahasan latihan akar-akar persamaan suku banyak yang telah kalian kerjakan di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, ini kalau di kelas-kelas sebelumnya Ibu menerangkan secara Zoom meeting. Nah, khusus untuk di kelas 11 MIPA 2 ternyata Ibu berhalangan, jadi Ibu buatkan videonya ya nak ya. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1, jika akar-akar persamaan suku banyak dari persamaan ini adalah X1, X2, dan S3, nah kemudian diketahui X2 nya adalah negatif 2, maka berapakah nilai dari X1 dikalikan dengan X3? Nah, di sini karena diketahui salah satu akarnya adalah negatif 2, berarti kita boleh mensubstitusikan ke dalam persamaan ini ya. Dan kita dapat mendapatkan nilai M-nya nanti dari sini. X pangkat 3 ditambah 3, X pangkat 2 dikurangi X ditambah M sama dengan 0. Berarti kalau kita substitusi, negatif 2 dipangkatkan 3 ditambah 3, negatif 2 dipangkatkan 2 dikurangi negatif 2 ditambah M sama dengan 0. Negatif 8 tambah 12 tambah 2 tambah M sama dengan 0. Kita dapatkan M-nya berarti di sini 6 ya. 6 plus M sama dengan 0. Maka M-nya adalah negatif 6. Yang ditanya X1 kali X3. Oh, berarti ini dari hasil kali ya. X1 dikali X2 dikali X3 sesuai dengan hubungan antara akar-akar dengan koefisiennya. Ini X1 kali X2 kali X3 itu sama dengan negatif D per A ya. Ini A, B, C, D. Oh, ternyata D-nya adalah M di sini. X1, X2 nya diketahui yaitu negatif 2, kemudian X3 sama dengan negatif M per A nya adalah 1. M nya sudah kita dapatkan. X1 kali X3 min 6 ya. 2-nya pindah ya. X1 kali X3 sama dengan 6, min ketemu min ya, dibagi minus 2, maka hasilnya adalah negatif 3. Oke? Jadi jawabannya adalah X1 kali X3 adalah negatif 3. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Soal nomor 2, soalnya adalah salah satu akar persamaan suku banyak dari ini adalah X sama dengan 2. Tentukanlah akar-akar yang lain. Nah, karena sudah diketahui salah satu akarnya, berarti kita bisa menentukan nilai B di sini. Boleh kita substitusikan ya. X pangkat 3 ditambah BX kuadrat dikurangi 4X dikurangi 4 sama dengan 0. 2 pangkat 3 ditambah B kali 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 dikurangi 4 sama dengan 0. 8 tambah 4B dikurangi 8 dikurangi 4 sama dengan 0. 8 dengan 8 habis, maka di sini sisa 4B. 4-nya pindah sama dengan 4, maka B-nya sama dengan 1. B-nya dapat 1. Berarti persamaannya menjadi X pangkat 3 ditambah 1X kuadrat ya, dikurangi 4X dikurangi 4 sama dengan 0. Kita sudah punya salah satu akarnya adalah 2. Berarti ini bisa kita bagi dengan 2 ya. 1, 1, min 4, min 4. Kita bagi dengan menggunakan Horner ya. X sama dengan 2, satunya turun, kali 2, 2, ditambah jadi 3, 3 kali 2, 6, ditambah 2, 2 kali 2, 4, hasilnya adalah di sini sisanya 0. Berarti suku banyak ini X pangkat 3 ditambah kan B lagi ya, jadi X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 4 sama dengan 0, bisa kita faktorkan menjadi X min 2 dikalikan dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Dari sini ya, dari hasil pembagiannya. Nah, ini masih bisa kita faktorkan lagi. Faktorkan lagi menjadi X, kalau dikali 2 dijumlah jadi 3. X plus 2 dikalikan dengan X plus 1 ya.
Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 2, X sama dengan minus 2, dan X sama dengan minus 1. Maka akar-akar yang lain adalah yang ini. X sama dengan negatif 2 dengan X sama dengan negatif 1. Oke? Kita lanjutkan lagi ke pembahasan soal nomor 3. Di soal nomor 3 diketahui ada persamaan. Ini salah copy nih. Nomor 3, sebentar ya. Baiki dulu. Nah, untuk soal nomor 3 soalnya adalah yang seperti ini ya. Diketahui ada persamaan suku banyak X pangkat 4 dikurangi A ditambah 1 X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ditambah 3B ditambah 1 X dikurangi 12 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar 1, 2, P, dan Q. Dengan P lebih besar daripada Q, maka nilai dari P dikurangi 2Q yang memenuhi adalah, karena ini berderajat 4, maka akar-akarnya ada 4 ya. Nah, dari persamaan suku banyak ini, kita punya sifat hasil kali setiap dua akarnya ya. X1 dikali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X1 kali X4 ditambah X2 dikali X3 ditambah X2 kali X4 kemudian ditambah X3 kali X4 itu sama dengan adalah C per A, ya kan? Misalkan ini X1, ini X2, ini X3, ini X4. Berarti ini 1 kali 2 ditambah 1 kali P ditambah 1 kali Q ditambah 2 kali P ditambah 2 kali Q ditambah P kali Q sama dengan C per A. A, B, C. C-nya di sini minus 1 ya. Berarti minus 1 per A-nya adalah 1. Maka di sini hasilnya 2 tambah P tambah Q tambah 2Q tambah 2P dulu ya, tambah 2P tambah 2Q tambah PQ ini sama dengan negatif 1. Atau bisa kita kelompokkan lagi, P tambah 2P jadi 3P, Q tambah 2Q jadi 3Q ditambah PQ sama dengan minus 2 nya pindah jadi minus 3 ya ke kanan, minus 1 kurangi 2, 2 nya pindah jadi minus 2 ke sini ya. Kemudian lagi di sini, karena di sini 3, ini 3, bisa kita kelompokkan 3 kali P tambah Q ditambah PQ sama dengan negatif 3. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu persamaannya. Kita punya persamaan 1 misalkan ya. Kemudian selain dengan sifat dari hasil kali setiap dua akar, kita juga punya sifat yang lain, yaitu hasil kali dari semua akarnya ya. Hasil kali dari semua akarnya X1 kali X2 kali X3 kali X4 itu adalah sama dengan E per A ya. E per A, E nya adalah negatif 12 ya. X1 nya 1, 2 P kali Q. E nya adalah negatif 12, A nya 1. Berarti PQ sama dengan negatif 12. Hasil kali ini 2. Maka P kali Q sama dengan negatif 6. Ini persamaan 2. Nah, PQ ini bisa kita substitusikan ke sini, ya kan? Maka 3 kali P ditambah Q ditambah PQ sama dengan negatif 3 tadi dari persamaan 1 yang kita punya. Kemudian PQ nya adalah min 6. Maka 3 kali P tambah Q ini sama dengan 3 ya kan? Kemudian P plus Q berarti sama dengan 1. Nah, dari sini kita mendapatkan sebuah hubungan P ditambah Q sama dengan 1, P kali Q sama dengan negatif 6. Berapa bilangan yang jika dikali hasilnya negatif 6 kalau dijumlah hasilnya adalah 1? Yaitu bilangan 3 dengan negatif 2 ya kan? 3 kali negatif 2 ini min 6,
3 ditambah negatif 2 ini adalah 1. Nah, karena syarat di sini P lebih besar daripada Q, maka 3 lebih besar daripada minus 2, maka P-nya adalah 3 dan Q-nya adalah negatif 2. Jadi, yang ditanya P dikurangi 2Q. P-nya 3, Q-nya minus 2. 3 ditambah 4, hasilnya adalah sama dengan 7, ya. Jadi hasilnya P kurang 2Q adalah 7. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nomor 4, diketahui persamaan suku banyaknya seperti ini mempunyai sepasang akar yang saling berkebalikan. Maka nilai B yang memenuhi adalah, misalkan X1, X2, X3 merupakan akar. Karena di sini berderajat 3, maka akar-akarnya ada 3, ya kan? Misal X1 itu sama dengan 1/X2. Karena diketahui ada sepasang akar yang saling berkebalikan. Nah, ini dimaksud dengan saling berkebalikan, ya. X1 sama dengan 1/X2. Ini sepasang yang saling berkebalikan. Atau bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi, boleh kali ke sini kan, ya. X1 kali X2 sama dengan 1. Nah, kita sudah punya nih punya persamaan X1 kali X2 sama dengan 1. Kemudian kita punya sifat X1 kali X2 kali X3, hubungan dari akar-akar dengan koefisiennya, ya, itu sama dengan min D per A, kan? Berarti X1 kali X2 kan 1, ya. 1 kali X3 sama dengan minus D per A. A, B, C, D. D-nya 8, berarti minus 8/2. Maka X3-nya adalah negatif 4. Kita punya salah satu nilai akar-akarnya, yaitu akar-akar X3. X3-nya adalah minus 4. Berarti ini memenuhi, kita substitusi ke persamaan ini. 2 kali min 4 pangkat 3 ditambah B kali min 4 pangkat 2 dikurangi 18 kali min 4 ditambah 8 sama dengan 0. Hasilnya adalah ini negatif 64 dikali 2, negatif 128, ya. Ditambah ini 16, ya, 16B. Ini kali ini positif 72, ya, ditambah 8 sama dengan 0. Berarti minus 128 ditambah 80. 128 kurang 80, ya. Berarti hasilnya adalah negatif 48. Maka 16B sama dengan 48, atau B sama dengan 3. Jadi nilai B yang memenuhi adalah 3. Dan di sini kata kuncinya adalah ada sepasang akar yang saling berkebalikan. Kalau yang dimaksud dengan berkebalikan seperti ini. Kalau yang dimaksud dengan berlawanan, itu X1-nya sama dengan negatif X2, gitu ya. Jadi kalau berlawanan, X1 sama dengan negatif X2. Kalau berkebalikan, X1 sama dengan 1/X2. Kuncinya adalah seperti ini. Kadang beberapa soal ada yang keterangannya adalah berlawanan atau berkebalikan. Jadi disesuaikan dengan yang diketahui. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini cukup banyak menjadi pertanyaan nih. Banyak pertanyaan yang masuk untuk soal nomor 5 ke Ibu. Persamaan suku banyak berderajat 4 yang salah satu akar-akarnya akar 2 dikurangi akar 5 adalah. Jadi, soal ini merupakan soal terbuka yang Ibu adopsi dari sebuah soal, ya. Sebenarnya soal aslinya adalah berbentuk pilihan ganda, tapi Ibu adopsi menjadi soal terbuka. Artinya, untuk soal ini memiliki banyak penyelesaian. Karena dimintakan suku banyak berderajat 4, berarti dia punya X1, X2, X3, X4, atau akar-akarnya ada 4, ya. X1, X2, X3, X4. Nah, di sini kata kuncinya hanya salah satu akarnya akar 2 dikurangi akar 5. Berarti untuk akar-akar yang lain tidak ditentukan, ya. Boleh, berarti punya banyak kemungkinan dari jawaban ini. Kalau misalkan akar-akar yang lain kamu buat 1, min 1, atau 2, atau 1, min 1, 1, boleh, ya. Karena di sini
keterangan soalnya ditentukan hanya salah satu akar-akarnya adalah akar 2 dikurangi akar 5. Nah, dari sini kemudian bisa kalian bentuk faktornya. Faktornya kan menjadi X1 dikurangi akar 2 min akar 5. Kalau ini faktornya menjadi X dikurangi 1. Yang ini X ditambah 1. Yang ini X dikurangi 2. Kemudian tinggal dikalikan semuanya ya. Kalikan, maka kalian akan mendapatkan sebuah persamaan suku banyak berderajat 4 ya. Ini merupakan soal yang pasti jawaban antar siswa bisa berbeda. Dan memang harapan ibu adalah semua jawaban siswa berbeda, karena ini untuk melatih kreativitas kalian ya. Dan mengindikasi apakah jawaban dari satu siswa dengan satu yang lain sama. Kalau sama berarti ada indikasi saling bekerja sama. Apalagi kalau samanya hampir satu kelas. Nah, ini juga merupakan ibu ingin melihat apakah di kelas kalian ini memiliki satu sumber jika ada tugas atau latihan. Di situ salah satu tujuan yang lainnya ya. Nah, sehubungan dengan soal ini, maka di sini ibu berikan soal yang aslinya ya, supaya kalian lebih memahami lagi. Jadi bentuk soal aslinya adalah seperti ini. Mungkin bisa menjadi referensi untuk kalian. Suku banyak yang akar-akarnya akar 2 dikurangi akar 5 adalah, ini ada optionnya karena bentuknya pilihan ganda. A, X pangkat 4 ditambah 14X kuadrat ditambah 9. B, X pangkat 4 dikurangi 14X kuadrat ditambah 9. C, X pangkat 4 dikurangi 14X kuadrat dikurangi 9. D, X pangkat 4 ditambah 14X kuadrat ditambah 89. E, X pangkat 4 dikurangi 14X kuadrat ditambah 89. Nah, ini soal yang aslinya yang ibu ambil, kemudian ibu ubah menjadi bentuk soal uraian yang terbuka jawabannya ya. Baik, misalkan soal aslinya yang seperti ini. Kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Di sini diketahui akar-akarnya, kemudian ada optionnya. Kalau ada optionnya kan berarti kita harus menyesuaikan ya. Kalau di soal yang esai ini, karena ini bebas, jadi kita boleh persamaan suku banyak, kan pasti banyak yang memiliki akar-akar dari akarnya akar 2 dikurangi akar 5. Kalau ini kita harus sesuaikan dengan option. Nah, coba sekarang kalian perhatikan. Optionnya ini semua berderajat 4, ya kan? Kita punya X sama dengan akar 2 dikurangi akar 5. Ini akar-akarnya. Kalau misalkan kita kuadratkan maka X kuadrat sama dengan akar 2 dikurangi akar 5 dikuadratkan. Berarti hasilnya menjadi X kuadrat 2 dikurangi 2 akar 10 ditambah 5, ya kan? Maka X kuadrat sama dengan 7 dikurangi 2 akar 10. Sampai di sini kita baru memiliki persamaan suku banyak yang derajatnya ini berderajat 2. Artinya kita masih kurang nih, karena di sini optionnya dimintanya berderajat 4. Baik, kalau seperti itu mungkin coba kita kuadratkan lagi, Bu. Boleh, kita kuadratkan lagi ya. Misalkan ini kita kuadratkan lagi. Kalau kita kuadratkan lagi, di sini kuadratkan ya. Jadi X2 dikuadratkan sama dengan 7 dikurangi 2 akar 10 dikuadratkan. Misalkan dikuadratkan di sini ya. Kalau ini langsung kita kuadratkan, ternyata kita hanya menghasilkan X pangkat 4 sama dengan 49 minus 28 akar 10 ditambah 40. Sedangkan di sini kita harus memunculkan bentuk 14x kuadrat, ya kan? Di optionnya ada ya, 14x kuadrat.
Oh, berarti tidak bisa langsung kita kuadratkan karena bentuk yang diminta tidak sesuai dengan option. Maka kita cari alternatif lain lagi. Berarti belum dikuadratkan sampai di sini. Nah, supaya 14x kuadratnya ini muncul, kita bisa memindahkan salah satu angka atau bilangan yang di ruas kanan ini. Yang dipindahkan yang mana? Yang 7 atau 2 akar 10? Iya, yang 7 ya. Karena nanti kan kalau di sini 7, di sini 2 akar 10, kalau kita kuadratkan kan akan muncul bentuk 14-nya ya. Maka ini baru kita kuadratkan. X kuadrat minus 7 dikuadratkan sama dengan minus 2 akar 10 dikuadratkan. Jadinya X pangkat 4 minus 14X kuadrat ditambah 49 sama dengan 40. 40-nya pindah. X pangkat 4 dikurangi 14X kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Jadi yang sesuai dengan option adalah yang B. Oke? Nah, perbedaannya adalah kalau soalnya seperti ini, bentuknya pilihan ganda, berarti kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di option. Sedangkan soal yang Ibu berikan kemarin ini merupakan soal yang terbuka. Jadi kalian boleh membuat suatu persamaan suku banyak, yang penting salah satu akarnya adalah akar 2 dikurangi akar 5. Oke? Nah, sebenarnya tanpa menggunakan cara ini ya, kita juga bisa menyelidiki satu-satu dari option ini. Misalkan dari option ini apakah akar-akarnya adalah akar 2 dikurangi akar 5, yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Kita selidiki satu persatu. Tapi itu akan memakan banyak waktu ya kan? Maka kita pilih langkah yang paling efisien. Kita boleh kita coba cara-cara yang kreatif, yaitu kita coba kita kuadratkan sehingga membentuk sampai dengan berderajat 4. Oke? Nah, semoga pembahasan di dalam video ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kalian tentang akar-akar persamaan suku banyak. Nah, di sini sekali Ibu berikan informasi untuk PTS. PTS-nya itu untuk matematika peminatan berjumlah 20 soal. Bentuknya pilihan ganda, waktunya 90 menit. Kemudian untuk tingkat kesukarannya sudah Ibu berikan soalnya dengan tingkat kesukaran 20% mudah, 60% sedang, dan 20% sukar ya. Jadi totalnya 100%, maka harapannya 20% mudah dengan 60% sedang, kalian sudah bisa minimal 80%, artinya sudah bisa KKM, karena KKM-nya adalah 75. Oke, jadi silakan dipersiapkan lagi untuk PTS-nya, diulang lagi materinya. Kemudian untuk waktu sisa pembelajaran, di sini kan masih ada sisa waktu pembelajarannya ya, karena video ini hanya berdurasi kurang dari 25 menit, berarti masih cukup banyak waktunya. Silahkan kalian gunakan untuk berlatih dan mengulang materi-materi yang telah kita pelajari. Oke, sukses selalu untuk PTS-nya, baik untuk mata pelajaran matematika ataupun mata pelajaran yang lainnya. Ibu tutup video kali ini. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.